Halo guys, selamat datang di channel saya. Di konten kali ini saya bercerita mengenai pelajaran yang kita ambil dari pandemi COVID-19 ini. Dan tapi sebelumnya saya mengingatkan kepada teman-teman semua, jangan lupa channel saya di subscribe, like, share, dan komen. Tapi mungkin sebelumnya puji Tuhan saya telah sembuh. 3 hari yang lalu saya kena penyakit yang sangat tidak serius, yaitu pilek dan batuk, dan hari ini mungkin sudah sembuh kali ya, karena saya sih belum berobat, cuman saya sudah membeli obat di apotek dan puji Tuhan sekarang sudah sembuh dan saya bisa membuat video kali ini guys di depan kalian semuanya. Bagaimana keadaan teman-teman semua? Semoga teman-teman yang menonton video ini sehat-sehat semua, amin. Baiklah guys, liburan COVID-19 ini sudah 1 bulan lebih berlalu dan akan berlanjut sampai dengan 2 Juni ini 2020. Dan dalam tempo 1 bulan lebih ini, korban corona di seluruh Indonesia sudah mencapai 8.211 yang sudah dinyatakan positif, dan 1.002 orang yang dinyatakan sudah sembuh, 689 dinyatakan meninggal dunia guys, dan sisanya masih menjalani perawatan di rumah sakit rujukan khususnya di setiap daerah-daerah. Tapi pandemi ini sebenarnya mengajarkan kita bagaimana cara kita menjaga kesehatan, bagaimana cara kita bertahan hidup di rumah sampai berbulan-bulan, berminggu-minggu, dan mengajarkan kita bagaimana cara bersyukur, berserah. Itu semua ada gunanya di kehidupan sehari-hari secara pribadi. Tapi ada beberapa hal yang saya sampaikan kepada teman-teman semua di balik wabah COVID-19 ini. Wabah COVID-19 ini diumumkan pada tanggal 31 Desember 2019 lalu, bermula muncul dari pasar makanan yang berada di kota Wuhan, China. Sekarang COVID-19 ini telah merambah hampir ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Jadi Indonesia jadikan virus corona ini sebagai bencana nasional. Banyak orang takut, stres, dan bahkan frustasi guys. Virus ini datang tiba-tiba, tidak terduga, bahkan sulit untuk dideteksi kapan tertularnya dan siapa yang menularkan. Sungguh COVID-19 sangat mengerikan. Virus corona atau COVID-19 ini telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap manusia di bumi. Salah satunya adalah bagi pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, sekarang COVID-19 telah merubah sistem pembelajaran menjadi metode daring atau belajar dari jarak jauh. Tentunya hal itu tidak produktif lagi. Banyak mahasiswa, banyak siswa yang mengeluh tentang cara pembelajaran yang seperti ini, karena metode pembelajaran ini bukannya mempermudah atau menyenangkan guys, tetapi malah lebih parah dari yang biasanya. Metode ini memberikan tugas yang sangat banyak kepada siswa maupun mahasiswa. Biasanya di metode tatap muka tidak ada tugas sebanyak ini. Hal ini membuat sebagian siswa ataupun mahasiswa kelelahan dan sedikit menjadi stres. Dampak lainnya adalah terhadap hak konsumen di Indonesia. Dengan munculnya wabah COVID-19 ini bukannya menjadikan manusia peduli satu sama lain, tetapi lebih memikirkan keuntungan masing-masing. Dengan adanya wabah ini, orang-orang dianjurkan untuk memakai masker. Tapi apalah daya, produsen-produsen masker menjadikan musibah ini sebagai ladang keuangan baginya. Mereka dengan seenaknya menaikkan harga masker menjadi lebih mahal, bahkan ada yang hampir mencapai 10 kali lipat dari harga yang biasanya. Dan juga sebagian orang-orang ada yang dengan sengaja menjual kembali masker-masker bekas. Di balik semua dampak-dampak yang diakibatkan dari musibah COVID-19 ini, terdapat kandungan hikmah yang luar biasa, dahsyat, jauh lebih dahsyat daripada sisi musibahnya sih guys ya, menurut saya. Apa itu? Yaitu virus corona telah menarik hati kita untuk kembali ke sifat asli manusia sebagai makhluk keluarga. Selama ini sepertinya yang kita ketahui, globalisasi telah merubah sifat asli manusia.
menjadi orang-orang yang individualisme. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing tanpa memperdulikan orang lain, seolah-olah dia yang menjadi pengusaha dunia. Manusia selama ini dibutakan dengan harta benda, punya pangkat, punya jabatan, dan merasa status sosialnya tinggi, dan juga mereka lupa diri dan terlalu mencintai dunia. Padahal dunia hanyalah tempat persinggahan sementara. Harta benda, pangkat, dan jabatan tidak akan berguna kelak kita berada di akhirat. Sebelum adanya wabah virus corona ini, orang selalu keluar rumah dari pagi sampai malam, baik itu orang tua yang mencari nafkah ataupun anak-anak remaja yang sedang menempuh pendidikan. Dulu orang sering berkeliaran ke sana kemari, sehingga rumahnya hanya tempat untuk tidur dan tempat untuk membuang kotoran. Seharusnya rumah dibangun untuk tempat berteduh satu anggota keluarga, guys. Memberi nasihat, membagikan informasi satu dengan yang lainnya. Tetapi dunia telah mengalihkan semuanya. Orang-orang lebih mencintai kepada dunia. Munculnya musibah dari wabah COVID-19 ini telah membuat kita untuk selalu berada di rumah bersama keluarga, baik dalam melakukan pekerjaan ataupun melakukan pelajaran untuk anak-anak yang sedang menempuh pendidikan. Disinilah kesempatan yang sangat berharga bagi semua anggota keluarga, guys. Kesempatan yang sudah jarang terjadi. Kalaupun ada waktu yang berkumpul, pasti masing-masing sibuk dengan gadget canggihnya yang selalu berada di tangan. Wabah COVID-19 ini adalah ujian yang diberikan oleh Tuhan untuk menguji siapa yang lebih baik amalnya. Setiap musibah selalu terdapat banyak hikmah di dalamnya. Tuhan tidak sia-sia memberikan kita musibah, guys. Kelak badai yang diakibatkan oleh wabah COVID-19 ini akan melahirkan sosok yang lebih tangguh dan cerdas. Maka janganlah mengeluh ketika mendapatkan ujian dari Tuhan. Aku secara pribadi, saya menganggap ini semua itu hal yang serius, karena berdampak pada aktivitas kita sehari-hari, apalagi pekerjaan, tempat kita mencari rezeki. Kalau dibilang takut, ya takut. Takut karena perusahaan tempat kita mencari rezeki tutup. Takut karena tidak ada yang kita harapkan selain pekerjaan itu. Karena di tahun ini semakin bertambah tahunnya, jumlah jiwa yang berada di Batam ini bertambah, guys, dan orang-orang yang sudah lama di Batam dan umur mereka juga bertambah, dan juga menyebabkan ketika nanti mereka melamar di perusahaan-perusahaan mungkin agak sedikit berat karena faktor umur gitu. Tapi kenapa takut? Kan tadi dibilangnya bersyukur. Iya, karena kita manusia. Manusia itu punya rasa takut. Bersyukur kita punya keluarga yang saling menguatkan. Bersyukur kita punya teman-teman yang saling menguatkan dan saling support. Bersyukur apa yang kita punya. Keluarga kita masih sehat. Teman-teman yang saling support masih sehat. Dan itu hal-hal yang kecil yang terkadang kita lupa. Apa saja yang kita dapatkan dari Tuhan untuk bersyukur kembali kepadanya. Dan untuk semua teman-teman semua yang sudah terkena dampak dari pandemik ini, seperti PHK, pemotongan gaji, pemutusan hubungan kontrak sepihak, kita tidak menderita ini sendirian, tetapi seluruh dunia mengalami penderitaan yang sama. Apabila kalian saat ini terkena dampak pandemi ini, bekerjalah, berkaryalah, carilah jalan keluar yang positif, yang membanggakan diri sendiri, membanggakan keluarga, membanggakan teman-teman terdekat kita untuk mendapatkan pendapatan yang halal. Saya tidak bisa berbicara banyak dalam konten ini. Sekali lagi, saya bersyukur banget sampai hari ini saya masih bisa bernafas, saya masih boleh makan, dan begitu juga ada keluarga yang saling support. Semoga ini menjadi suatu pesan bagi kita semua. Sekali lagi, bersyukurlah, berserahlah, karena ini segala sesuatu terjadi dengan seizin Tuhan dan pasti indah pada waktunya. Kalau kita bertanya kepada Tuhan, kapan ini berakhir? Mungkin tidak ada jawabannya, guys. Pesan untuk teman-teman, bersyukur dan berserahlah, karena semua yang terjadi pasti ada hikmat di balik semua ini. Sekian dulu vlog kali ini, mudah-mudahan teman suka dengan konten ini. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Dan saya pamit undur diri. See you in the next video.